Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu nggih. Rahayu. Panggih malih kali Gramedia. Nggih, monggo. Menika badhe mbahas ngulas tentang sejarahipun keris Empu Gandring nggih. Nggih, Gandring. Menika lah kirose ngantos 7 nyawa nggih. Iya, 7 nyawa. Turunan nggih. Nggih. Niku selesainya sampai raja siapa, Pak? Nggih, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada pandangan YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Nggih, matur nuwun. Jadi kita ulas kalau mengulas sejarah ini tidak ada habisnya, Mas ya. Sejarah ini tidak ada habisnya, banyak sekali dan juga banyak versi. Nah ini, Mas. Nah, dan kalau untuk keris Empu Gandring, nah keris Empu Gandring yang dipesan oleh Ken Arok dari desa Lulumbang yang sekarang namanya Palumbangan, yaitu tepatnya di desa Palumbangan, Kecamatan Dokowringi. Nah ini tetap masuk Kabupaten Blitar. Sebetulnya keris ini kan yang dimaksud keris Empu Gandring kan belum jadi, Mas. Nah, belum jadi dan belum sempurna, tapi sudah ampuh karena sudah diisi kekuatan yang di dalamnya. Ini udah kekuatan yang luar biasa. Nah, luar biasa. Oleh seorang empu sakti yang di zamannya, ya, pada zamannya yang tidak ada tandingannya, yaitu. Makanya sampai sekarang pun di Jawa ini banyak senjata, baik senjata pertanian, baik senjata apapun, pasti mutunya lebih baik, ya, lebih baik. Begini, Mas, apa betul kutukan dari Empu Gandring ini 7 turunan Ken Arok, kan begitu, atau 7 nyawa, itu kita bayangkan. Tapi kalau kita perhatikan dari sejarah itu tidak sampai 7, tapi cuma 6 nyawa. Dan juga bukan semua keturunannya Ken Arok. Tapi justru banyak ada yang dari orang luar. Orang luar. Baik, kita ulas begini. Yang pertama, setelah kematian dari Empu Gandring, sang empunya sendiri, sang pembuatnya sendiri. Nah, itu pembuatnya sendiri. Mati oleh kerisnya sendiri. Mati oleh kerisnya sendiri yang dilakukan oleh seorang pengawal dari Tumapel, yaitu Ken Arok. Nah, Ken Arok, nah, itu melepas kutukan. Nah, melepas kutukan itu sebetulnya bukan 7 turunan dari Ken Arok, tapi kutukan itu menyebutkan 7 nyawa. Nah, 7 nyawa. Kalau itu betul, Mas. Itu betul. Tapi kalau 7 turunan itu mungkin banyak yang nentang. Karena yang banyak ini malah justru orang luar dan keturunannya dari Tunggul Ametung sendiri. Nah, itu, Mas. Dan yang berkuasa di Singosari justru bukan keturunan Ken Arok, tapi justru keturunan dari Tunggul Ametung. Nah, sekarang kita ulas ini. Setelah kematian dari Empu Gandring, dilanjutkan pembunuhan terhadap Tunggul Ametung. Nah, yang dilakukan juga oleh Ken Arok, tapi melalui fitnah. Nah, yang difitnah adalah Kebu Ijo, rekan sesama pengawal yang dari Tumapel. Nah, waktu pertama dikasih lihat keris itu kepada rekannya, yaitu Kebu Ijo. Kemudian Kebu Ijo meminta, sini saya minta, saya tukar dengan ini. Nah, kemudian mau Ken Arok, karena dengan cara Ken Arok punya pikiran lain, kan begitu. Ada masih tertentu. Betul, Mas. Dan kemudian keris itu dikasihkan atau diberikan kepada Kebu Ijo
dan sama Kebu Ijo dipamerkan ke seluruh teman-temannya. Nah, teman-temannya. Jadi begini Mas, teman-temannya atau sesama pengawal ini mengira ini udah punya, berpikir bahwa keris tersebut atau pusaka tersebut miliknya Kebu Ijo, kan begitu. Nah, dan suatu malam punya rencana Ken Arok ini untuk membunuh Tunggul Ametung dan dicurilah keris tersebut. Nah, dan untuk membunuh Tunggul Ametung di tempat tidurnya. Waktu itu pas sedang tidur. Nah, tapi sudah, kalau orang Jawa nyebutkan kan udah kong kalingkong dengan istrinya. Kan Dedes, betul. Nah, dan di saat itu Kan Dedes sedang mengandung putra dari Tunggul Ametung sendiri. Nah, di saat itu membunuh. Nah, otomatis yang kena sasaran adalah Kebu Ijo, Mas. Karena melihat keris itu yang dikenal adalah kerisnya milik Kebu Ijo. Nah, itu Kebu Ijo. Jadi Kebu Ijo ditangkap dan dibunuhnya lagi dengan keris itu. Nah, berarti 3 orang korbannya. Nah, 3 orang. Nah, berarti 3 orang. Dalam waktu 1 hari itu sudah membunuh 2 orang, Mas. Tunggul Ametung dan Kebu Ijo. Nah, itu. Nah, dari 3 orang ya. Nah, dan setelah lama ya, Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan tersebut. Jadi sebuah pakuwon dijadikan kerajaan. Itu pada tahun 1222 Masehi. Nah, di Tumapel ini sudah memiliki kerajaan, Mas. Pun Ageng. Kalau Pakuwon kan hanya seperti kecamatan kalau sekarang. Nah, kecamatan. Nah, dan kemudian tahun berganti tahun. Nah, kemudian anaknya atau yang dikandung oleh Kan Dedes tadi, putra dari Tunggul Ametung, lahir. Kemudian dikasih nama Anusapati. Nah, Anusapati. Nah, ini diangkat anak oleh Ken Arok. Nah, ini yang kemudian nanti yang akhirnya menduduki tahta Singosari. Nah, Anusapati ini kok. Betul Mas. Dan Ken Arok sendiri juga punya selir, namanya Ken Umang. Dan punya putra nanti namanya Toh Jaya, lengkapnya Panji Toh Jaya. Nah, itu Mas. Kemudian Ken Arok ini perhatiannya dengan anak-anaknya ini berbeda Mas ya. Karena yang lain ini anaknya anak angkat dan yang lain adalah anak kandung. Nah, dan Anusapati sendiri tidak tahu bahwa dia sendiri adalah anak angkatnya Ken Arok. Dikira ayahnya sendiri kan begitu. Tapi perhatiannya kan lain. Berbeda Mas, berbeda. Kemudian Ken Arok dengan Kan Dedes juga punya keturunan, yaitu Mahesa Wongateleng. Nah, tapi justru dengan Ken Arok, Mahesa Wongateleng ini dijadikan raja atau diberi penguasa di Kediri. Nah, jadi dalam hatinya Anusapati ini berkata-kata, kenapa saya kok dibedakan, sedangkan saya yang paling tua, kan begitu, paling tua. Betul. Kemudian bertanya kepada ibunya, kenapa kok perhatian ayahanda ini berbeda dengan saya. Nah, kemudian dibongkarlah rahasia itu. Itu bukan ayahmu, katanya. Nah, bahwa ayahmu yang sebetulnya bukanlah Ken Arok, tapi Tunggul Ametung. Nah, sekarang di mana? Sudah meninggal. Meninggalnya karena apa? Dibunuh. Ken Arok. Nah, yang membunuh siapa, Bunda? Yang membunuh adalah itu. Nah, itu padahal setelah bercerita Kan Dedes ini menyesal. Kan Dedes sudah tahu pasti akan terjadi pembunuhan. Ini pasti ada pembalasan kan begitu. Menyesal Mas.
Kenapa? Kenapa kok harus saya ceritakan kan begitu? Akhirnya Anusapati membalas dendam kan begitu, balas dendam. Tapi bukan dari tangannya sendiri, tapi melalui orang lain lagi. Menyuruh orang lagi, yaitu pengalasan. Pengalasan ini ada pengawalnya atau abdinya Anusapati sendiri, diperintahkan untuk membunuh Ken Arok dengan keris Gandring sendiri. Gandring lagi mas, tetap dengan keris Gandring. Kemudian Ken Arok dibunuh waktu sedang makan sore hari. Nah, sedang makan dibunuh oleh pengalasan. Nah, kemudian pengalasan setelah membunuh Ken Arok menghadap kepada Anusapati. Dia bangga bisa membunuh raja. Nah, membunuh raja. Mengharap imbalan. Nah, mengharap imbalan. Tapi bukan imbalan yang diterima, tapi justru pembunuhan lagi. Daripada nanti terbongkar rahasia tersebut, pengalasan ini juga dibunuh dengan keris Gandring lagi. Yang membunuh siapa? Anusapati sendiri mas. Nah, Anusapati membunuh pengawalnya tadi, membunuh pengalasan lagi. Nah, pengalasan lagi terbunuh oleh keris Gandring mas. Betul, keris Gandring, keris nyamuk Gandring lagi. Nah, dia udah mengumpulkan siapa itu? Orang luar lagi kan? Nah, orang luar lagi. Berarti orang luar udah terbunuh 2 orang. Kebu Ijo dan pengalasan. Nah. Tapi setelah kematian dari Ken Arok, Anusapati menaiki tahta jadi raja Singosari, menggantikan Ken Arok. Nah, dan kemudian Anusapati ini kan beliau ini kegemarannya adalah adu ayam, sabung ayam. Nah, sabung ayam. Dan Ken Arok dengan Ken Umang dan selirnya tadi punya putra yaitu Panji Tohjaya. Tohjaya mengetahui bahwa pengalasan ini adalah hanya suruhan. Sambil mengerti. Ya, sudah ngerti mas. Yang disuruh adalah pengalasan tadi, yang menyuruh adalah Ken Anusapati. Kemudian membalas lagi mas. Dendam lagi, berlanjut lagi. Anusapati diajak adu sabung ayam. Mudah mas, mudah. Kemudian dengan tidak sadar, dengan apa ya? Karena asik sabung ayam tadi, kerisnya Anusapati ditukar di pinggangan, ditukar dengan keris lain. Jadi dan keris Gandring tadi diambil oleh Tohjaya mas. Nah, untuk membunuh untuk membunuh Anusapati, dan Anusapati juga dibunuh oleh keris itu. Yang membunuh siapa? Yang membunuh Tohjaya sendiri. Dari tangannya sendiri. Nah, dan kemudian Tohjaya ini akhirnya kan menggantikan, tapi tidak. Nah, tapi tidak lama mas. Sedangkan Anusapati tadi punya putra, yaitu Ranggawuni. Estri. Putra mas, laki-laki mas. Nah, betul. Ranggawuni. Nah, dan kemudian setelah Ranggawuni ini dewasa, mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya adalah Tohjaya, Panji Tohjaya. Masih saudara sendiri. Ini saudara gitu mas. Nah, dan kemudian kan tidak berani mas, kalau harus berhadapan langsung, berani. Akhirnya melakukan pemberontakan. Belum jadi raja waktu itu. Ranggawuni belum jadi raja. Dan yang berkuasa di saat itu adalah Tohjaya. Nah, Tohjaya. Dan yang di Kediri yang berkuasa adalah Maesa Pengatelan. Yang bergelar adalah Prameswara.
Parameswara. Batara dari siapa, Mas? itu Mahesa Wongateleng ini adalah keturunan dari Ken Arok dan Ken Dedes, keturunan langsung Mas, dari Ken Arok dan Ken Dedes. Nah, tapi keturunan Ken Arok justru tidak di Singosari, justru di Kediri kan begitu. Nah, dan kemudian melakukan pemberontakan. Ranggawuni tadi melakukan pemberontakan kepada Tohjaya, kepada Tohjaya. Akhirnya Tohjaya kalah Mas. Tapi Tohjaya ini meninggalnya bukan karena keris, bukan karena keris Mugandring, betul. Tapi justru dengan tombak dan pedang. Karena luka parah, akhirnya Tohjaya meninggal. Nah begitu Mas. Terus diserang kali Ranggawuni tadi, betul. Akhirnya Ranggawuni ini berkuasa lagi di naik tahta di Singosari. Nah, juga tetap turunan Tunggul Ametung lagi kan. Itu waktu Ken Dedes masih hidup memang? Masih hidup Mas, masih hidup. Itu sudah terjadi peperangan segitu banyaknya, Ken Dedes masih hidup? Masih hidup Mas, masih hidup. Nah, dan kemudian setelah kematian dari Tohjaya ini otomatis Ranggawuni selalu berhati-hati. Iya. Selalu berhati-hati, dan akhirnya setelah kematian Tohjaya, Kediri memisahkan diri dari Singosari. Nah, memisahkan diri dari Singosari. Mahesa Wongateleng tadi Mas. Tapi Mahesa Wongateleng tadi punya putra dan putri 2 orang. Ya, yaitu Mahesa Cempaka dan perempuan, yaitu yang namanya Waningyun. Nah, Waningyun itu kemudian Waningyun ini tadi dinikahkan dengan Ranggawuni. Nah, dinikahkan dengan Ranggawuni. Nah, kemudian setelah Ranggawuni menikah dengan putrinya Mahesa Wongateleng, kemudian Singosari dan Kediri bersatu lagi. Jadi satu Mas, rukun lagi Mas, rukun lagi. Nah, dan kemudian Singosari dan Kediri akhirnya jadi satu, dan Ranggawuni bersatu dengan Mahesa Cempaka. Nah, kita kalau berbicara dengan Mahesa Cempaka, pasti kita akan pikiran kita ke keturunan atau nanti keturunan dari Majapahit. Nah itu Mas. Nah akhirnya dua kerajaan ini digabungkan jadi satu. Kediri dan Singosari jadi satu, dan penguasa tetap 2 orang. Jadi di Singosari ini penguasanya 2 orang Mas, Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Ranggawuni dengan gelar Sri atau Jaya Wisnu Wardana. Nah, Jaya Wisnu Wardana ini adalah Ranggawuni, dan kemudian Mahesa Cempaka ini bergelar yaitu Narasima Murti. Narasima Murti. Kalau para pendeta mengibaratkan Wisnu dan Siwa. Nah, begitu. Wisnu dan Siwa. 2 raja. Nah, jadi begini Mas. Terakhirnya kutukan atau terbunuhnya atau korban dari keris Gandring, keris Gandring ini terakhir dari Anusapati. Nah, terakhir dari Anusapati. Berarti tidak sampai 7 orang Mas, cuma 6 orang. Nah itu. Toh yang akhirnya yang ke-7, nah yang ke-7 ini nanti kan justru bukan Tohjaya, ini versi lain, tapi monggo kalau yang kan monggo, karena versinya banyak. Ada dari versi Negara Kertagama dan versi Pararaton. Nah, jadi kalau versinya Pararaton ini untuk membuka semuanya, dibongkarkan Mas. Dan untuk Negara Kertagama ini adalah penyanjung atau penutup, kan begitu. Untuk nutupi kan begitu Mas. Nah, tapi kalau kita memakai Pararaton, kita akan membongkar Mas, kita bongkar. Betul Mas. Dan yang terakhir
kurban dari keris gandring ini adalah dari Anusapati, Raja Singosari Anusapati. Nah, di konon Mas ya, setelah berakhirnya kurban dari Anusapati ini, keris tersebut menghilang. Nah, dan itu ada kabarnya ada seorang raja yang membuang keris tersebut di Gunung Kelut atau di Gunung Kaput. Gunung Kaput ini adalah nama lain dari Gunung Kelut. Nah, Kelut. Nah, dan tadi Singosari punya dua raja, yaitu Sri Jaya Wisnu Waradana, digelar dari seperti tadi Mas, Ranggawuni. Nah, dari Ranggawuni, dan Mahesa Cempaka juga dengan gelarnya yaitu Narasimamurti. Dan Narasimamurti nanti punya putra yaitu Lembutal. Dan Lembutal nanti punya putra Dyah Wijaya. Nah, dan ini Dyah Wijaya baru menjadi Raja Majapahit yang pertama. Nah, gitu Mas. Artinya begini, Narasimamurti adalah cikal bakalnya dari raja-raja Majapahit. Nah, itu Mas. Dan untuk kelanjutan dari Singosari tadi. Nah, jadi Majapahit ini masih kelanjutan dari Singosari. Nah, dan setelah Singosari dipimpin oleh dua raja tersebut, barulah tentram, damai, tidak ada peperangan karena ada dua matahari kembar. Nah, ada matahari kembar, gitu Mas. Jadi begini, Wisnuwardana ini adalah juga selain sepupu dari Mahesa Cempaka, juga ipar dari Mahesa Cempaka. Nah, jadi walaupun tadi dari keturunan Tunggul Ametung, tapi ibunya kan tetap dari Kendedes Mas. Nah, dari Kendedes. Dugi ini Ranggawuni. Ranggawuni yang menurunkan Raja Kertanegara. Betul. Dan Ranggawuni ini adalah ayah dari Kertanegara. Nah, betul. Dan Ranggawuni akhirnya meninggal pada tahun 1248. Ada yang mengatakan 1268 tahta diberikan kepada Kertanegara. Nah, dan Kertanegara inilah yang akhirnya memperluas lagi wilayah baik sampai dari Bali sampai ke Melayu, bahkan sampai Sriwijaya. Nah, itu diperluas lagi, bahkan kalau bila perlu luar negeri, kan begitu. Nah, tapi yang menurun seperti menurun pada sini siapa Kertanegara adalah Hayam Wuruk sendiri. Ini mutasi keturunan Kertanegara. Betul Mas, cucu, karena istri dari Raden Wijaya adalah putri-putrinya Kertanegara. 4 orang langsung dinikahi Mas. 4 saudara. Nah, tapi yang mempunyai keturunan dari raja-raja Singasari Majapahit selanjutnya adalah Gayatri. Nah, Gayatri akhirnya yang menurunkan Dyah Wiyat. Nah, Dyah Wiyat kemudian punya putra yaitu Hayam Wuruk. Nah, di Hayam Wuruk inilah nantinya yang seperti Kertanegara memperluas wilayah, bahkan konon sampai ke luar negeri. Nah, itu sampai sepertiga dunia. Kekuasaan Majapahit sepertiga dunia, tidak seperti sekarang Mas. Berkurang dari banyaknya pulau-pulau tersebut, bahkan banyak yang memisahkan diri. Ada yang memisahkan diri kan begitu.
Kalau dulu kita sepertiga dunia menguasai Majapahit ini. Nah, bahkan sampai luar negeri, sampai Cina pun mengakui wilayah Nusantara. Nusantara waktu itu Nusantara, Mas. Waktu itu Nusantara, belum Indonesia. Berakhirnya kerajaan Singasari sampai tahun berapa? Dan di masa kepemimpinan Prabu Kertanegara ini di masa kejayaannya Singosari. Ya. Dan Singosari ini berakhir dengan serbuan dari gelang-gelang yang dipimpin oleh Prabu Jaya Katuang. Gelang-gelang sama niku kerajaan. Gelang-gelang itu kerajaan dulunya waktu Singosari masih jaya, gelang-gelangi hanyalah kadipaten. Makanya kerajaan kecil, nah, kerajaan kecil tidak bisa, Mas, memberontak atau menyerang ke kerajaan yang besar kecuali ada kelengahnya kerajaan tersebut. Nah, dan di situ ada kelengahan karena betul, karena Singosari sedang mengirimkan pasukan atau ekspedisi besar-besaran di Pemalayu yang dipimpin oleh Senopati Agung dari Singosari, yaitu Kebu Anabrang atau Kebu Arema. Nah, Kebu Arema. Ya, dan itu bukan cuma di zaman Sakmeniko ada Arema, bahkan di zaman Singosari ada namanya Arema, yaitu Kebu Arema atau Kebu Anabrang. Nah, Senopati yang paling sakti waktu itu, paling mumpuni, Senopati Angkatan Laut, Mas. Dulu pun gak ada angkatan laut. Betul, Mas. Angkatan laut, angkatan darat udah ada. Angkatan laut seperti Ronggolawe, ini senopati dari darat, kan begitu. Dan untuk senopati maritim atau kelautan yaitu Kebu Anabrang. Nah, dan punya angkatan laut yang paling besar waktu itu. Bahkan bisa menguasai wilayah di daerah luar negeri, Malaysia, Singapura itu. Ini pun mencakup wilayah Nusantara. Mencakup Nusantara, Mas. Zaman itu pun ada Nusantara. Betul. Wilayahnya sudah sampai ke Malaysia dan Singapura. Ini udah ditaklukkan oleh Singosari. Nah, itu. Bahkan di saat itu ada Pemalayu ini dimasuki oleh Tartar. Dari Cina, dari Tartar, minta bantuan kepada Singasari. Kemudian dikirimlah ekspedisi besar-besaran, yaitu yang dipimpin oleh Kebu Anabrang. Otomatis kosong, Mas. Kerajaan Singosari ini kekurangan pasukan, karena pasukannya banyak yang dibawa ke luar negeri. Akhirnya pada tahun 1292 ada pemberontakan dari gelang-gelang. Nah, betul. Yang gelang-gelang ini yang kerajaannya di Daha. Tapi kerajaannya bukan di Kediri, tapi kalau sekarang Madiun. Nah, sekarang Madiun, Mas. Dan di tahun 1292 hancur Singosari karena serangan dari gelang-gelang. Nah, dan di tahun itu hancurnya Singosari dan berlarinya atau Raden Wijaya, keturunan dari Mahesa Cempaka tadi, akhirnya melarikan diri ke Madura, minta bantuan kepada pamannya seperti Arya Wiraraja. Ini adalah seorang ahli politik, ahli strategi, minta bantuan ke sana. Nah, itu, Mas. Dan toh akhirnya nanti juga dibantu, walaupun dengan siasat menyerah kepada gelang-gelang, dan akhirnya diberi tanah tarik. Itu, Mas. Nah, kita memang waktu ekspedisi ke Pemalayu mboten ngantos kembalinya pasukan Singosari dan kembalinya Kebu Anabrang tadi di masa Majapahit baru jadi.
Majapahit sudah mendirikan raja dan sudah pembentukan pejabat-pejabat, barulah pasukan-pasukan dari Pemalayu tadi baru kembali dengan dibawa oleh Kebu Anabrang dan membawa 2 putri taklukan waktu itu, Dara Petak dan Dara Jingga. Nah itu mas. Betul, sebenarnya Singosari pun hancur nih. Sudah tahu karena pihak dari Singosari atau Raden Wijaya sudah mengirim Celek Sandi untuk mengabarkan bahwa Singosari sudah jatuh ke tangan Jaya Katuang untuk mengirim Celek Sandi ke Pemalayu, hanya mengirim kabar kan begitu mas. Walaupun toh tidak bisa langsung kembali, sebetulnya sulit mas menghancurkan Singosari mas. Betul, tapi karena kelengahannya karena kan ambisi mas ya, ambisi untuk menaklukkan wilayah, akhirnya kerajaan sendiri kosong, lengah. Ada pasukan cuma pasukan seberapa besar mas, cuma kecil. Senopati Kebonabang pun pecah pun Tasik Onten. Masih ada. Sampai Majapahit ini berdiri masih ada. Dan bahkan kan meninggalnya Kebu Anabrang ini waktu pemberontakan Ronggolawe mas. Nah, pemberontakan Ronggolawe yang meninggal di Sungai Tambak Beras. Nah itu mas, Sungai Tambak Beras ini tempat meninggalnya Kebu Anabrang dan Ronggolawe. Pecah Sedoyo mas, pecah Sedoyo. Karena ini di tahun 1295 Majapahit sudah berjalan mas, sudah punya patih, sudah punya senopati, sudah lengkap, sudah mulai besar waktu itu. Nah sudah mulai besar, belum terbagi, belum terpecah. Nah dan setelah meninggalnya Ronggolawe inilah baru Majapahit terpecah jadi 2. Nah Majapahit Timur dan Majapahit Barat. Nah nanti kalau kapan-kapan kita ulas di mana posisi Kedaton Majapahit Timur ini sebenarnya. Majapahit Kedaton Timur ini adalah yang dikuasai atau yang jadi penguasa waktu itu adalah Arja Wiraraja sendiri. Nah betul mas gitu. Nah jadi memang kesimpulan ini kok keris Empu Gandring. Betul. Boten ngantos 7 nyawa. Tidak sampai 7 nyawa, 6 orang, 6 nyawa. Terus si terakhir ini kok Anusapati. Dan setelah itu keris ini dibuang ke Gunung Kamput atau Gunung Kelut, Kawah Gunung Kelut tepatnya begitu. Nah, terima kasih penjelasannya Bang Manggi. Nggih, monggo. Mugi manfaat. Insya Allah mas, insya Allah. Tambah generasi pemuda, pelajar dan Nusantara Manggi. Nggih, ini khususnya untuk adik-adik dan anak-anak dari SMP, SMA. Nah ini mungkin kita belajar dari sejarah tersebut, bahwa kita pernah punya kerajaan besar. Nah, kita bukan bangsa kecil. Betul mas. Bukan kerajaan yang kaleng-kaleng, kita yang punya kerajaan. Kita bukan negara. Menguasai sepertiga dunia. Kita pernah menguasai sepertiga dunia. Nah, sepertiga dunia. Sepertiganya, betul mas. Cina ini kayak kerajaan yang paling besar waktu itu, bahkan hampir menyapu wilayah di Asia kan begitu. Tapi hanya dengan kerajaan Majapahit takluk waktu itu dan pernah dibantai kan mas ya, dibantai di Majapahit. Nah, itu pernah kalah. Nah dan ini kita juga bangga pernah punya kerajaan yang besar, dan nanti kapan-kapan kalau ada waktu baru kita ulas kerajaan yang paling besar di Nusantara. Siap. Ya, itu mas. Jadi kalau seperti itu penjelasan atau ulasan dari keris Empu Gandring yang memakan korban.
dan yang terakhir siapa, raja siapa, kan begitu. Nah itu kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.